Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan Pak Reja dalam pelajaran bahasa Sunda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu tentang teks biografi? Oke, di sini Pak Reja akan membahas tentang teks biografi. Yang pertama, pengertian apa itu teks biografi. Nah, teks biografi itu adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Nah, biografi tersebut dibagi menjadi dua. Ada biografi pendek, ada biografi panjang. Nah, untuk biografi pendek itu hanya sekedar mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang atau fungsi pentingnya kepada lingkungan. Sedangkan biografi panjang yaitu sebuah informasi yang memiliki sifat penting namun diceritakan lebih jelas dan lengkap. Juga ditulis dengan gaya cerita yang baik dan juga menarik. Nah, biografi tersebut adalah suatu buku yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sedang atau telah dialami oleh seseorang. Melalui biografi ini, kita bisa menemukan sebuah komunikasi atau hubungan. Nah, selain dari menemukan sebuah hubungan, kita juga bisa mendapatkan keterangan atau juga penjelasan dari suatu tindakan dan juga misteri yang meliputi kehidupan seseorang. Itu yang disebut dengan biografi, teman-teman. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri teks biografi tersebut. Yang pertama, teks biografi tersebut harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Nah, ciri yang kedua yaitu teks biografi harus membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seseorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai suatu teladan. Yang ketiga, teks biografi tersebut harus mempunyai struktur yang jelas. Struktur terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Nah, selanjutnya Pak Leja akan menjelaskan struktur yang dimaksud dari poin ketiga tadi. Nah, pada struktur teks biografi itu ada tiga. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi itu adalah sebuah bagian yang mana menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang di dalamnya berisikan mengenai tokoh yang sedang dikisahkan atau sedang diceritakan. Jadi, artinya pada orientasi tersebut itu menjelaskan tentang riwayat hidup dari seorang tokoh yang diceritakan. Misalkan bagaimana keluarganya, bagaimana pendidikannya, bagaimana prestasi-prestasi yang sudah diraihnya dan sebagainya. Dan itu biasanya ada pada awal teks biografi. Yang kedua, ada yang namanya kejadian atau peristiwa dan masalah. Nah, ini adalah poin utama atau poin inti dari teks biografi karena di sana diceritakan tentang peristiwa ataupun masalah yang ingin dituangkan oleh penulis berkenaan dengan tokoh yang dimaksud. Nah, yang ketiga, ada yang namanya reorientasi. Nah, reorientasi ini biasa ditulis di akhir teks biografi karena ini menjadi bagian penutup yang berisikan pandangan penulis kepada para tokoh yang dikisahkan. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan tentang jenis-jenis biografi. Jenis-jenis biografi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada biografi berlandaskan dari penulisannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya autobiografi, ada yang namanya biografi. Nah, untuk autobiografi adalah biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan tokoh tersebut. Jadi maksudnya autobiografi ini
ditulis sendiri oleh tokohnya ataupun orang-orang yang ada di sekitar tokoh yang dia mengenal langsung kehidupan ataupun keseharian dari tokoh tersebut. Sedangkan yang kedua ada yang namanya biografi. Nah, biografi ini adalah biografi yang dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan dia kisahkan. Jadi, untuk yang kedua ini, si penulis itu tidak mengenal atau tidak ada di lingkungan tokoh yang akan diceritakan, namun dia ingin menceritakan tokoh tersebut dan meminta izin dari tokoh tersebut dan diizinkan. Nah, itu yang disebut dengan biografi. Kemudian jenis biografi yang kedua yaitu biografi berlandaskan dari isinya. Nah, di sini ada biografi tentang perjalanan hidup, berarti biografinya menceritakan tentang kehidupannya dia, kesehariannya dia, ya. Ada biografi tentang perjalanan karir, berarti itu lebih menceritakan tentang karir dia, pekerjaan dia yang akhirnya bisa sukses, ya. Yang ketiga ada yang namanya biografi berlandaskan persoalan yang diulas. Di sini ada dua, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Nah, buku sendiri yaitu buku atau teks biografi yang biayanya ditanggung sendiri, seluruh biaya, mau biaya penulisan kah, mau biaya percetakan lah, penerbitan lah, itu semua ditanggung sendiri dari awal sampai akhir. Itu biayanya ditanggung sendiri. Kalau buku subsidi itu biayanya disponsori atau dibiayai oleh sponsor, mau itu proses penulisannya, mau itu proses penerbitannya, mau itu proses percetakannya, itu ada sponsor yang membiayai. Nah, itu disebut dengan buku subsidi. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan tentang unsur kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung. Nah, dalam biografi kata hubung itu yaitu kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata-kata lainnya atau suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya, maka dari itu, namun, walaupun, seperti itu, tidak hanya itu, dan sebagainya. Yang kedua ada rujukan kata. Nah, rujukan kata ini yaitu kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Artinya ini adalah sebagai kata ganti dari kata yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ada kata rujukan tempat, misalnya di sini, di sana, di situ, ya. Ada kata rujukan orang, misalnya dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Kemudian ada kata rujukan benda seperti ini, tersebut, itu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada kejadian waktu dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seorang tokoh. Nah, yang keempat yaitu kata kerja. Nah, kata kerja itu sebuah kelompok kata yang mengulas suatu persoalan yang dikerjakan oleh seorang tokoh. Kata kerja di sini dibagi menjadi dua. Ada kata kerja berlandaskan bentuk, ada kata kerja berlandaskan berimbuhan. Nah, kata kerja berlandaskan bentuk berarti itu bentuk bakunya, bentuk awalnya. Misalnya kata adil, ajakan, ambil, dan sebagainya. Yang kedua, kata kerja berlandaskan imbuhan, yaitu kata kerja yang telah mendapati imbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohnya seperti mengadili, mengajak, mengambil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada poin-poin yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika akan membuat sebuah biografi. Nah, ini ada 4 poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, latar belakang keluarga. Nah, teman-teman ketika akan menuliskan biografi itu harus memperhatikan latar belakang dari keluarga orang yang akan kita ceritakan atau tokohnya. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Nah, harus tahu juga latar belakang pendidikan tokoh tersebut. Yang ketiga, latar belakang prestasi. Nah, diceritakan juga prestasi-prestasi apa saja yang
sudah dicapai oleh sang tokoh. Yang keempat ada latar belakang pekerjaan, pekerjaannya sebagai apa sampai sukses. Nah, itu teman-teman poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita membuat biografi. Oke teman-teman, selanjutnya untuk tugas bahasa Sundanya, teman-teman silahkan menuliskan teks biografi tentang salah satu tokoh Sunda, misalkan Raden Dewi Sartika atau Juanda atau Kiai Haji Zainal Mustafa atau Asep Sunandar Sunaria dan lain sebagainya. Ya, silahkan dituliskan kemudian nanti dilaporkan ke Pareja berbentuk foto. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari Pareja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.